Ya, oke. Nah, penting nih, kalau nggak record aku nggak bisa ini, presensi nggak dapat. Oke, kita langsung mulai ya. Jadi, karena tadi nggak mungkin ada yang pertanyaan? Mungkin materi yang lain atau, soal tugasnya? Nanti kita bisa bahas. Oke, nggak ada ya? Oke, aku lanjut ya. Jadi, untuk di pertemuan ke-6 ini sebenarnya kan kita tentang penjualan ya. Nah, jadi kita review kembali sedikit ya, pelajaran tentang pengakuan ya, di mana memang nanti dari ini seperti siklus di penjualan ya. Jadi nanti ada ini penawaran, ada pesanan, pesanan nanti pengiriman pesanan, eee, faktur penjualan dan penerimaan penjualan nanti. Di sini terus ada return. Nah, nanti yang jadi semua ini akan berpengaruh, yang berpengaruh itu hampir semuanya ya di audit ini. Nah, tentang pengakuan pendapatan itu antara di sini ya, antara di sini ini biasanya pengakuan pendapatan tuh di sini. Nah, ya jadi yang akan jadi concern atau yang akan lebih diutamakan atau akan diperiksa di audit itu hampir semuanya, bahkan dari faktur. Nanti kalian juga akan ketemu yang surat jalan. Nah, di sini ya, eee, juga kita sedikit recap ke pengakuan kemarin, bahwa memang nanti kan ketika ada penjualan, di sini ya, ini kalau cash sales ini berarti dia penjualan tunai ya. Penjualan tunai, terus ada sales on account. Nah, ini juga sama ya. Nah, kan nanti dia akan berhubungan dengan account receivable pasti. Akan menambah account receivable ketika dia sales on account. Terus kalau misalkan dia penjualan cash, maka aku menambah cash. Nah, ketika di sini ya, untuk AR-nya sendiri, kalau cash in bank ya udah, ketika penjualan tunai ya udah sekelar gitu kan. Berarti tinggal AR-nya nih. Nah, AR-nya ini nanti kenapa di pertemuan selanjutnya itu akan lebih ini ya, akan dibahas karena memang nih lihat ada beginning balance, ada penjualan kan kalau on piutang kan berarti akan menambah akun receivable. Terus nanti ada ini AFDA, write off ya. Terus ada sales return, nanti akan mengurang AR juga. Nah, ini juga akan diperhatikan, akan menjadi, apa ya, seperti yang diutamakan gitu untuk diperiksa. Terus ada ini ya, cash yang diterima nanti kan hubungannya dengan cash in bank dan, cash discount taken atau kita bilang, sales discount kan, akan mengurangi pasti sales discount-nya, mengurangi cash yang diterima. Nah, terus yang AFDA ini tadi ya, ini juga, kan prinsip account receivable itu kan NRV ya, NRV, net reservable value. Nah, pakai AFDA ini AFDA. AFDA ya, allowance for uncollectible account. Nah, di sini nanti kan pasti mengurangi AR ya, ketika di write off sudah tidak bisa tertagih. Nah, terus ada estimasi bad debt expense-nya juga. Nah, tergantung untuk yang AFDA BDE, sekalian recap ya, tergantung dia pakai apa, metode langsung atau metode pencadangan kan. Ada 2 metode ya, satu langsung dan, allowance ya, metode allowance dan write off ya. Ya itu ada 2 metode. Kalau BDE berarti di sini ya kita udah nggak usah gitu kan, kalau misal dia write off. Nah, tapi nanti gimana dengan soal yang di, eee, Pak Sukrisno? Nah, kita lihat nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini juga sales transaction-nya ya. Kalau misalnya sales pasti hubungannya kalau misal on account ini sales on account ya. Nah, on account itu sales, AR, terus ada ini business function-nya atau fungsi bisnisnya, ada shipping goods, ada billing ya, penagihan, terus, ini pemberian kredit, terus ada processing customer order, nah memproses ini ya, pesanan customer. Nah, untuk yang granting credit ini ya, pemberian kredit ini harus dilakukan sebelum sebelum, penjualan. Nah, kenapa? Karena ketika kan biasanya gini, logikanya aja lah ya, di dunia nyata, kan pasti kalau misalkan kita pengen ngedit, itu kan kita harus ngurusin, surat-surat gitu kan. Mungkin, kalian ada yang kredit motor, ya bisa tahu atau HP.
Itu kan pasti dilakukan dulu kan. Biasanya kan ada di jalan-jalan tuh DP 0%, hanya 5 menit tinggal bawa barang gitu kan. Habisnya ada gitu kan. Nah, itu juga sama kan, berarti kan sebelum penjualan itu harus dilakukan. Nah, tapi kalau misalkan ada perusahaan itu ketika sesudah penjualan itu maka pengendalian internalnya lemah. Kenapa? Karena ini apa? Kan kita kalau butuh kredit itu kan logikanya ya, itu kan kita butuh bukti-bukti. Apakah layak kita di customer itu diberikan kredit, ya kan? Nah, jadi memang harus dilakukan sebelum penjualan karena kita pengen tahu dulu orang ini customer ini cocok nggak sih dikasih kredit, dia ada kredit lain nggak, dia ada blacklist dari bank lain nggak karena nggak suka suka apa namanya numpuk utangnya nggak pernah dibayar. Nah, itu juga harus diperhatikan. Terus ini ya dokumen-dokumennya ya. Nah, ada customer order, sales order. Nah, ini kalian bisa baca nanti. Aku kasih linknya. Nah, jadi biasanya eh, yang sering untuk diperiksa itu sebenarnya ini ya, shipping dokumen, sales invoice ya, faktur, sama ini AR master file dan trial balance. Ini biasanya kalau misal di soal-soal tuh ini yang paling paling sering nih. Dua ini nih. Kalau ini biasanya jarang sih. Kalau ini biasanya sering nih dua. Sales transaction file juga ya ini juga ya nih yang paling sering nih juga. Nah, kalau ini kan hubungan dengan sales. Nah, lanjut. Terus untuk yang processing, nah ya tadi ya, ini customer order itu permintaan barang yang dilakukan ya. Ini nama apa penjelasan dokumennya. Kalau sales order itu pesanan penjualan ya. Kita lanjut aja ya. Shipping goods ya. Ini pengiriman barang, siklus penyerahan. Nah, biasanya itu nih bill of lading ya. Kalau shipping goods itu ya, di SIA dulu kan ada tuh. Kita suruh ngapalin dokumen-dokumen. Nah, ini juga salah satu ya sebagai refresh juga. Nah, bill of lading itu biasanya di dasar untuk menagih pelanggan. Nah, ya. Kan biasanya ada yang apa? Kalian ingat ya FOB. FOB destination dan shipping point. Kalau shipping point berarti kan penjualan diakui ketika sudah keluar dari gudang. Kalau destination ketika udah sampai sama pelanggan maka penjualan sudah bisa diakui. Nah, pendapatan lah penjualan pendapatan sama aja. Nah, di sini ya kalau misalkan cash receipt ya, penerimaan kas ya ini berarti kan AR dengan cash in bank ya. Ini terus bisnis fungsinya apa? Memproses dan merekord cash receipt. Nah, untuk yang ini ya, jadi untuk record dan receipt ini harus dilaksanakan oleh dua fungsi yang berbeda. Kalau receipt biasanya kalau recording itu accounting ya, yang mencatat ya. Tapi kalau yang menerima itu biasanya kasir. Nah, jangan sampai dua dua hal ini ya, dua hal ini nih dua orang sorry recording dan cash receipt itu dia dilakukan oleh satu orang yang sama. Kenapa? Karena itu berarti segregation of datisnya jelek ya. Kan kalian ingat ya kalau misal di SIA kemarin kan apa ya namanya? Impress fund. Nah, impress fund itu kan dia melanggar ini ya, segregation of datis karena dia hanya satu orang saja yang memegang penjualan. Sorry, memegang kas dan mencatatnya juga kan. Berarti kan kemungkinan adanya penyimpangan atau penyelewengan itu besar ya karena cuma satu orang kan gitu. Itu logikanya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Mungkin ada kalau misalnya kecepatan atau ada yang pengen tanyain langsung disanggah aja nggak apa-apa ya biar sama-sama ngerti juga ya. Oke, sales return and allowance. Nah, ini juga sering nih sales return dan allowance biasanya keluar ya karena hubungannya sales return dan account receivable berarti mengurangi account receivable dan mengurangi sales. Nah, biasanya ini ya proses recording sales dan allowance ya. Nah, dokumennya itu kredit memo dengan sales return jurnal. Ini gampang. Terus ini ya, yang write off ini sama ya, account receivable dengan allowance for uncallable
uncollectible account atau AFDA ya, write off nih, bisnis functionnya write off, dan dokumennya itu jurnal dan ini uncollectible account authorization form. Jadi ini apa ya, kayak akun-akun yang tidak tertagih yang sudah diautorisasi. Oke. Lanjut. Pengen cepat aja sih kalau di bagian ini. Yang penting kita recap aja sedikit kan, biar refresh. Terus ini ya BDE pada AFDA ya, jurnal dokumennya. Terus ini tadi ya bahasa Inggrisnya ya. Jadi bisa granting credit yang memberikan kredit before goods are shipped properly, authorized person atau orang yang berwenang itu harus meng-approve kredit untuk customer untuk sales account. Nah, menerima kredit. Nah, sebelum ini ya, ini tadi kan aku bilang sebelum penjualan, berarti kan sebelum barang dikirim. Shipping goods ini juga sama tadi, ini bahasa Inggrisnya ya. Jadi ini juga ya. Billing customer and recording sales. Jadi ingat ya, billingnya ini bill of lading misalkan ke sales transaction file terus ke sales journal, nanti akan berhubungan langsung ke account receivable kan pasti. Ya, karena kan on account ya, jadi nambah ke filenya. Terus nanti untuk yang trial balance juga nambah. Terus ini apa ya kemarin? Jurnal atau gimana ya, Pak? Nah, ini juga siklusnya ya. Jadi perlu ditanamin kalau sales nanti akan berhubungan dengan AR pastinya. Ini juga untuk yang processing record and cash receipt ini remittance advice ini seperti apa ya? Nanti ada di belakang itu pre-listing cash of receipt. Nah, ini juga penting ya untuk cash receipt karena nanti akan dicek di bagian akhir ya, belum saatnya, memang belum belajar, tapi ingat kalau misalkan cash receipt itu harus ada pre-listingnya karena ini sebentuk salah satu pengendali internal. Kalau misal kita mungkin ada biar kita tahu duit cash mana saja yang kita terima dari penjualan. Nah, ini juga sama ya, cash receipt transaction file. Nah, yang cash receipt listing itu lebih kepada ini ya, kalau udah diterima. Kalau pre-listing itu mungkin kemungkinan kayak memo lah mungkin ya. Mungkin aku mikirnya gitu sih. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, untuk remittance advice ini sebenarnya untuk check and recheck. Jadi kayak yang pre-listing ini check and recheck. Jadi untuk daftar-daftar apa saja yang cash yang diterima. Jadi memang penting karena kan ada nanti yang namanya tes-tes pengujian gitu kan, apalagi detail balance sama substantive test. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ya, habis ini kok hilang, bentar. Oke, lanjut. Nah, ini remitted advice atau salinan invoice ya. Jadi dokumen yang dikirimkan kepada pelanggan dan biasanya dikembalikan ke penjual beserta pembayaran cash. Ya. Ini pre-listing of cash, daftar yang disusun ketika cash diterima dan dicatat oleh seseorang yang tidak punya akses ke pencatatan atau akuntansi. Ya, jadi kayak gini ya, mungkin kasir ya. Ya kasir gitu ya. Jadi kayak ini kan dibilang kalau misalkan daftar kas yang diterima, tapi belum oleh orang yang tidak punya otorisasi atau akses ke pencatatan atau akuntansi gitu. Jadi kayak mungkin pegawai marketing ya, biar tahu gitu. Di recheck apakah dengan file marketing dengan akuntansi itu sama, itu pre-listing tadi. Makanya penting ya. Terus ini cash receipt transaction file. Nah, ini baru yang udah nih file yang mencantumkan jenis informasi yang sama dengan file transaksi penjualan penerimaan kas yang dibuat oleh komputer, atau biasanya dia itu punya aksesnya itu dengan akuntansi ya. Nah, itu bedanya sama pre-listing tadi. Nah, itu sama yang ini juga, cash receipt ini juga beda sama pre-listing karena kalau yang ini biasanya laporan keseluruhan dari file transaksi penerimaan dalam satu periode waktu yang biasanya diakses oleh pencatatan dan atau akuntansi. Oke, masih banyak ya file. 17. Oke, ini juga ya, recording sales and internal allowance tadi, credit memo dan sales journal. Ini juga pengertiannya ya.
Pokoknya kalau kredit memo itu dokumen yang mengindikasikan pengurangan jumlah dari pelanggan akibat return dan pengurangan harga. Nanti ada ini cuman terus ini ya writing ini biasanya untuk write off itu harus ada dokumen akses ya, autorisasi, atau biasanya dokumen ini digunakan internal ya, digunakan oleh internal yang mengindikasikan akun mana saja yang harus yang tidak bisa tertagih lagi. Providing for bad debt exchange. Nah, jadi ini provider untuk melihat apa ya, menampilkan atau merepresentasikan dengan residual ya. Tadi kan NRV ya. Nah, dan juga nih hasil dari manajemen end of period. Jadi kayak di akhir periode ya, penyesuaian gitu. Nah, ini apa ya? Ini yang harus dipahami ya kalau metodologi untuk mendesain kontrol dan substantif tadi ini untuk biasanya untuk soal juga terpakai ya, karena pertama kita harus understand internal control. Jadi ingat kalau internal controlnya efektif berarti kan inherent risk-nya itu kan apa tinggi ya tinggi ya. Kalau pokoknya ketika pengendalian internalnya efektif atau bagus berarti kan bukti-bukti audit yang kita butuhkan sedikit. Nah, ya itu harus diingat ya. Jadi ketika inherent risk-nya itu aku juga agak-agak ini sih, agak-agak itu pakai rumus yang itu. Jadi kalau misalkan inherent risk-nya itu tinggi ya, berarti kan ingat aja control risk-nya juga sama tinggi juga, berarti kan detection risk-nya juga makin rendah ya. Kenapa? Karena kan itu pengendalian internal ya. Nah, ketika pokoknya ini inherent risk-nya tinggi atau internal control-nya rendah, maka pasti itu kita ya pasti banyak butuh bukti kan. Nah, pasti banyak butuh bukti. Jadi memang sesuatu yang harus dipahami gitu. Nah, ya ini bahasa Indonesia ya. Jadi kita menilai juga risiko pengendalian, terus menentukan luas pengujian pengendalian ya. Kalau misal pengendalian internalnya itu dia jelek ya atau rendah, maka kan otomatis kita juga makin 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 luas ya. Nah, makin luas gitu. Untuk beberapa pengujian ya. Mungkin kalau misalnya contoh ya, test of control ketika pengendalian internal itu canggih atau bagus, maka kan semakin luas karena kita pengen ngetes pengendaliannya. Nah, ketika udah bagus, maka kan tadi aku bilang kalau pengendalian internalnya bagus, berarti kan bukti auditnya rendah, sedikit ya. Berarti kan kita nggak perlu ngelakuin substantif test atau test of detail balance gitu. Nah, ketika udah menentukan luas, maka nanti ada muncul desain pengujian pengendalian. Nah, itu ada kita pengen apa aja, audit prosedurnya gimana, terus sampel size-nya berapa. Tergantung pengendalian ternyata di sampel size-nya, item yang dipilih apa aja untuk sampel, terus timingnya gimana, waktu yang dibutuhkan gimana gitu. Nah, ini understand internal control. Ini bisa pakai untuk memahami internal control bisa pakai flowchart, ya, kuesioner atau walkthrough. Ya, bisa dibaca. Ini sebenarnya materi yang kemarin ya. Ini juga sama materi kemarin, kita skip aja ya. Terus ini juga sama, ini juga materi kemarin ya. Nah, ini untuk yang ini juga penting ya. Untuk menilai planet control risk atau control risk-nya itu pertama kita nih membagi tugas ya, pembagian tugas dari segregation of datisnya gimana. Kalau misalkan tadi ya pencatatan sama penerimaan sama, wah itu berarti ada sesuatu nih. Gitu. Terus ada autorisasi yang tepat. Nah, gimana? Kalau kredit benar-benar harus benar-benar disepakati sebelum penjualan, itu otorisasi yang tepat. Barang-barang harus dikirimkan apabila telah diotorisasi dengan tepat, harga dan termasuk di dalamnya diskon apa itu juga harus diotorisasi. Nah, kelengkapan dokumen. Dalam sisinya hampir tidak ditemukan kesalahan untuk menagih pelanggan jika semua faktur dilaporkan secara periodik atau selalu direkonsiliasi gitu ya. Terus ini ya dokumen yang berurut. Nah, penting kenapa? Nanti kan tujuannya apa? Untuk mencegah kesalahan penagihan. Nah,
Terus pembuatan salinan penagihan serta pencatatannya. Gitu. Oke, monthly statement ya. Agar efektivitas maksimum semua perbedaan saldo. Nah, juga ini sama. Terus internal verification procedure. Nah, ini juga penggunaan program komputer orang khusus untuk memeriksa perumusan transaksi yang berhubungan dengan sasaran audit. Ini juga penting ya. Oh ya tadi soal ini ya. Nah, ini juga nih. Kok determine extent of testing control. Jadi ingat kan ketika efektivitas kontrolnya tinggi, berarti kan control risk-nya makin rendah. Berarti juga sama ya tadi inherent risk-nya itu rendah. Nah, ketika inherent risk-nya rendah, berarti kan bukti audit itu semakin sedikit. Nah, itu kuncinya ya. Kalau misal yang rumus kemarin ya, rumus risiko ya. Padahal tuh harus diingat ya kalau misal inherent-nya rendah, berarti kan kontrol risk-nya rendah karena kontrol ini efektivitas pengendaliannya bagus gitu. Terus berarti kan planet detection risk-nya atau sama AR ya, acceptable audit risk. Nah, itu juga detection risk sama ya. Itu juga pasti rendah. Berarti kan sedikit buktinya. Semakin tinggi, nah berarti kan buktinya semakin rendah. Gitu. Mungkin ada yang pengen ditanyain? Sampai berapa slide-nya? Mungkin sedikit aja lah aku. Soalnya juga pengen ngejelasin yang tugas itu. Nah ini juga ya, test of for sale jadi dari customer order, shipping dokumen, sales invoice, sales journal, general ledger. Nah juga ini sama completeness star dengan occurrence star. Nah jadi ingat kalau kita completeness ini sebenarnya untuk kelengkapan ya biasanya itu dilakukan dengan yang namanya tracing. Ya, tracing itu adalah proses untuk ini boleh dicatat ya. Tracing itu adalah proses pencatatan yang dilakukan dari dari bukti transaksi ke pencatatan. Jadi itu tracing namanya. Jadi dari pencatatan ke bukti transaksi. Jadi kita lihat dulu nih catatannya. Kira-kira ini ada sesuatu nggak sih? Betul nggak begitu? Dengan pencatatan. Nah, invoice-nya gimana? Itu tracing. Tapi kalau vouching itu kebalikannya. Jadi dari jurnal ke bukti. Kalau tadi kan tracing bukti ke jurnal. Nah, kalau ini kebalikannya, berarti jurnal ke bukti. Ya, tuh. Jadi ingat vouching itu karena vouching ya, pengen lihat voucher berarti kan dia dari jurnal ke bukti. Kalau tracing dari bukti ke jurnal. Itu gampang ya. Kenapa? Karena kan completeness, pengen lihat kelengkapannya. Jurnalnya udah dicatat, apakah benar buktinya itu mendukung nggak dengan jurnalnya. Nah, itu juga maksudnya. Nah, kalau vouching, kan tadi dari jurnal ke bukti. Nah, kita ngeliat jurnal. Oh, ternyata jurnalnya ada, gitu kan. Buktinya gimana? Oh, buktinya ternyata mendukung, gitu. Nah, itu juga sama. Ya, ini juga ada di buku ini ya. Tadi aku juga baca-baca ya. Bukunya juga ada di sini. Udah bisa ya. Mana sih? Ini. Nih, apabila auditor menggunakan dokumentasi yang mendukung pencatatan penjumlah, prosesnya sering dikali sebagai vouching untuk menjamin pencatatan transaksi akuisisi auditor, misalnya memverifikasi e-jurnal pada jurnal akuisisi dengan memeriksa faktor pendukung. Nah, berarti kan mencatat dari jurnal ke bukti audit kan, berarti ngeliat jurnal dulu baru ke audit. Nah, tapi kalau misalkan menulis laporan ke jurnal akuisisi, berarti kan dari bukti ke transaksi. Nah, itu juga sama ya, karena dia tracing. Nah, nih, untuk menuju kelengkapan berarti tracing. Kalau vouching itu keterjadian ya. Karena kan dari jurnal ke bukti. Nah, itu. Kalau tracing balikannya bukti ke jurnal. Ya bisa dibaca halaman 216 ya, bab 7. Tuh.
Oke, ya 7. Oke, lanjut ya. Nah, occurrence ya, keterjadian nih juga transaksi yang berhubungan dengan tujuan audit ya. Jadi penting juga ini. Ini yang sering keluar nih kadang di soal. Jadi ada occurrence, keterjadian ya. Keterjadian itu berarti sales itu sudah benar-benar dibuat. Tapi kalau misalkan completeness itu kelengkapan, nah sales transaction itu sudah dicatat. Jadi kelengkapannya itu. Kalau akurasi itu lebih kepada nilainya itu benar-benar sesuai dengan yang sudah diantarkan atau yang sudah dikirimkan. Terus posting and summarizing. Nah, untuk yang ini sales transaction are correctly include termasuk AR master file. Jadi udah dimasukin ke dalam AR master file. Terus klasifikasinya sales transactionnya itu sudah benar-benar udah diklasifikasikan. Nah, ini penjualan apa dulu? Penjualan uh, inventory kah atau penjualan yang lainnya, itu juga timing atau cut off. Salesnya itu sudah direcord dengan tanggal yang benar. Nah, ini juga ya fraudulent technique, ini bisa kalian baca ya. Jadi ini kayak semacam masalah-masalah ya, atau fraudulent technique itu apa ya? Ya ini juga nih revenue misstatements lah gitu ya, teknik yang dilarang. Ya itulah. Nah, jadi biasanya ada parameter revenue recognition, ada ini enggak nampak ya. Nanti kalian bisa baca ya, soalnya ini juga nggak terlalu ini berhubungan dengan soal nanti, tapi boleh dibaca aja. Nah, ini ya, ada penjualan yang terhadap penjualan yang terjadi, ada pencatatan penjualan di mana tidak dilakukan. Nah, pengirauannya tidak dilakukan. Nah, itu pun juga harus ini ya, diperhatikan baik-baik. Terus ada penjualan yang lebih dari sekali, ada konsumen palsu, ada keberadaannya ini penting juga. Makanya tadi kan ada occurrence dan ini completeness. Nah, kita untuk menguji-uji itu. Nah, ini juga kalian bisa baca ya, karena ini step yang kayak di pertemuan sebelumnya. Jadi metodologi salesnya itu pertama kita identifikasi dulu transaksi yang hubungan dengan tujuan audit. Terus kita ini mengukur atau determine ya key existing control, jadi kontrol kunci-kunci dalam kontrolnya itu. Terus design test of control untuk menilai efektivitas. Ingat, test of control itu kan untuk menilai pengendalian. Terus nih mengevaluasi any control kekurangan pengendalian. Terus ada determine action of substantive state of transaction. Jadi kita udah memulai melakukan pengujian terhadap transaksi ya, substantive test. Ini sales of return allowance ya. Jadi kalau misalnya ini apa ya? Ini are essentially same for process credit. Jadi kayak esensinya itu sama dengan proses kredit. Jadi untuk mendeskripsikan sales ya. Jadi kayak untuk menguji nih client method of controlling misstatement. Jadi ya begitulah untuk controlling misstatement aja. Nah, ini they are however jadi sales return allowance itu ada dua hal yang penting. Pertama materialitas ya kan. Terus yang emphasis of objective. Jadi kayak hubungannya dengan tujuan audit tadi. Oke. Boleh lanjut ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini juga tahap-tahap ya. Kalian bisa baca soalnya juga ini nggak apa ya, menurut aku udah dijelasin kemarin sih harusnya. Pertemuan ke-5 atau 4 mungkin ya. Yang pertama itu test of control dan substantive test. Jadi pertama kita itu bentar. Bateraiku mau habis. Oke, ya. Nah, ini kalian bisa baca ya. Pertama kita bisa determine kapan cash receive was recorded. Jadi kapan cash yang diterima itu telah dicatat. Menyiapkan bukti dari ini cash receive ya. Kalau misal nih, jika ada fraud yang terdeteksi. Test of discover lapping of account receivable. Lapping itu kayak apa ya? Lapping itu kok nggak salah mungkin perlambatan ya, atau lapping, pokoknya perlambatan lah.
Jadi kayak akun receivable-nya itu kayak sebenarnya udah diterima duitnya tapi sengaja dibiarin gitu, biar ya siapa tahu bisa dapat duit lagi gitu kan. Nah, itu juga. Nah, write off juga ini kalian bisa baca ya. Sama tadi. Ini kita skip aja lah ya. Oke, udah sampai sini. Nah, jadi ini yang penting nih. Nah, ini yang pengen aku jelasin sebenarnya. Jadi audit test itu ya, untuk tes-tes pengujian audit itu kan yang penting itu adalah nih ya, kita membutuhkan bukti yang tepat dan mencukupi ya, atau ketepatan bukti dan kecukupan ya. Nah, jadi untuk yang sales ini biasanya itu diaudit by TOC dan STOT. STOT itu kan substantive test of transaction ya. Jadi kalau biasanya itu memang di awal-awal ini pasti untuk yang ending balance, ingat aja kalau di ending balance itu pasti detail balance tuh akan diuji. Tapi kalau misalkan yang transaksi kayak nanti di soal itu pasti antara TOC itu dengan pengendaliannya. Tapi kalau misalkan yang AP itu kan analytical procedure ya, itu perencanaan. Nah, perencanaan. Nah, ketika ada perencanaan, nah kemarin tuh ada yang nanya di grup kelasku tuh ya, apa sih hubungan AP analytical procedure dengan STOT? Sebenarnya gini, kalau misalkan yang analytical procedure itu tuh sebenarnya untuk perencanaan ya. Kenapa? Jadi analytical procedure itu untuk pengen mengecek tentang materialitas dan bukti audit yang cukup gitu kan. Nah, jadi ketika ada analytical procedure itu pasti akan beriringan dengan tadi kan dibilang tujuannya untuk materialitas dan bukti yang cukup. Berarti kan nanti itu akan berhubungan dengan substantive test of transaction. Jadi mereka itu kayak berhubungan gitu. Pasti akan terjadi keduanya. Kenapa? Karena analytical procedure itu perencanaan. Nah, untuk mengecek gitu, mengecek kalau misalkan untuk mengecek transaksi ya, atau perencanaan materialitas tadi. Makanya kita butuh lagi itu namanya transaction of substantive test of transaction. Karena itu pengen mendukung apakah benar ini ada materialitas lagi. Kita pengen ngecek lagi, oh ternyata benar. Makanya itu juga berhubungan kenapa mereka itu ini ya ada hubungannya, karena memang tidak dapat dipungkiri kalau analytical procedure itu ini mungkin untuk menunjukkan salah saji. Nah, ya, jadi kalau misalkan udah dilakukan prosedur analitis terus ada kemungkinan salah saji, maka nanti auditor itu akan melakukan prosedur analitis tambahan atau memutuskan untuk modifikasi pengujian rincian saldo. Jadi mereka itu selalu beriringan gitu. Ya, mungkin itu aja. Ya, mungkin itu aja. Ada yang pengen ditanyain sebelum kita coba membahas soal yang kemarin tuh tugas. Mungkin ada yang masih belum paham. Ada yang pengen ditanyain? Oke, kalau nggak ada yang tanyain ya kita langsung ini ya, kita bahas soal yang PL1 dan PL1.1 ya. Gimana? Setuju? Mana teman-teman? Suara aku kedengaran ya? Ada chat. Yep, setuju, oke. Masuk, oke. Oke, sip. Udah ya, kita coba mulai ya. Jadi ini. Pertama itu PL1 dan PL1.1. Nah, gimana cara ngerjainnya? Sebenarnya ini seperti bisa dibilang kayak baca Al-Quran ya. Jadi bacanya itu dari sebelah sebelah kiri ya, sebelah kiri. Sebelah kanan. Nah, sebelah kanan. Jadi yang dikerjain dulu itu sebenarnya adalah yang PL1.1. Nah, untuk TOC ini gimana? Mungkin sedikit ya. TOC tadi apa? Test of control.
dilakukan untuk menguji pengendalian internal apakah efektif. Nah, maksudnya adalah sebenarnya yang wajib itu PL1 dan T1, tapi kalau TOC itu sebenarnya ini juga boleh dicatat ya, TOC itu boleh sunnah sebenarnya kok dilakukan. Kenapa? Karena kalau pengendalian internalnya udah tinggi, udah bagus tuh biasanya jarang ya. Kadang sebenarnya nggak usah dilakuin gitu karena sebenarnya udah bagus juga gitu. Jadi ntar. Aku ada catatan ntar. Nah, TOC itu tidak wajib karena hanya untuk pengambilan sampling ya. Nah, kalau misalkan samplingnya itu untuk pengujian secara keseluruhan, maka TD yang diperlukan itu sebenarnya detail of balance gitu, kan TOC. Karena TOC itu untuk yang ini ya, untuk apa namanya? Eh apa tadi pengendalian internal. Nah, itu. Itu juga yang apa? Yang harus dipahami ya. Nah, terus gimana sih? Nah, tapi sedikit ya. Jadi kenapa ini ada ini udah given ya di soal di buku Pak Sukrisno juga udah ada. Oke, jadi pertama ya, kalau misalkan di sini itu kita nama pelanggannya dulu. Pelanggannya kan ada ini ya di soal di buku 1 nggak salah. Buku 1 itu di paling atas salah. Nah, jadi memang bacanya itu agak rumit ya. Sorry, di sini. Di bagian sini ini ya untuk mengulai PL1 dan TOC itu sebenarnya mulai dari sini. Nah, di sini ya untuk yang TOC itu sorry. Ya, di sini ada ya. Kan ada PT Manggis, ada PT Horas. Ntar nampak nih jalannya. Oke. Nah, ada PT Manggis, PT Horas ya kan. Ada nomor surat jalannya. Nah, ini kan untuk keperluan tes cut off transaksi penjual dipilih 3 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember. Nah, kan kita ngauditnya Desember ya. Desember ya, akhir tahun Desember. Nah, maka kita pengen ngetes nih cut off. Tadi apa cut off? Apakah transaksi itu benar dicatat sesuai dengan periodenya? Itu intinya. Apakah ada pergeseran? Nah, makanya kita pakai tujuan audit itu cut off ya atau timing tadi ya. Itu sebenarnya untuk mengetes apakah memang ada sedikit kesalahan gitu. Ada ini ya pergeseran gitu. Nah, ini juga udah given sebenarnya. Ini dapat jumlahnya juga dari halaman berapa ya? Aku lupa. Pokoknya ini ada di buku 1 atau buku 2 ya. Ntar aku cari dulu. Nah, dan fun fact ya ke teman-teman, harusnya itu sebenarnya yang dikerjain itu pertama kali itu EE dulu baru PL sebenarnya. Cuman kalaupun memang ngerjainnya PL dulu itu sebenarnya nggak masalah ya, nggak masalah karena pasti akan berhubungan gitu. Tapi kalau udah ngerjain EE itu sebenarnya PL ini mudah loh. Karena kita tinggal ngelihat aja gitu. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini ya di ini cut off ya. Ini cut off ini digunakan untuk PL1. PL1.1. Nah, bagaimana dengan TOC-nya? TOC itu sebenarnya kumpulan dari ini ya, mungkin. Kalau menurut aku karena kemarin nggak dibahas sama dosen aku, tapi sedikit aja ya. Jadi itu tuh sebenarnya dari saldo akhir ini sebenarnya, saldo akhir itu. Ya, mungkin ya dari saldo akhir ini dan juga dari beberapa transaksi di sini ya. Mungkin di halaman-halaman pertama nggak salah, aku juga lupa. Pokoknya ini kalau misalkan ya ambil satu contoh PT Flamingo. Flamingo itu nomor fakturnya 132 tanggal 6 November. Misalkan tanggal 6 November, 6 Desember, maaf. Nah, 6 Desember kita lihat di sini ya.
fakturnya. Itu surat jalannya juga tanggal 6 Desember. Kita cek di buku 1 ya. Karena buktinya memang loncat-loncat tuh. Memang susah gitu. Karena loncat-loncat buktinya. Kalau UTS biasanya enggak sih. Enggak dibikin loncat-loncat. Nah, di transaksinya itu dokumen ini ya. Di dokumen-dokumen ini, dokumen. Nah, di sini ya. Ini. Sorry, ini konfirmasi. Nah, di dokumen-dokumen ini ya ada surat jalan nih Flamingo. Nih ya, tanggal 6 Desember kita cek di sini ya, masih ada 18 unit. Ini ini itulah maka aku bilang pokoknya kalian nanti lihat di halaman berapa aku lupa ya. Mungkin 60-an ya. Pokoknya itu ada harga pokok, itu hubungannya dengan persediaan juga sebenarnya. Bukan modul yang ini. Nah, makanya aku bilang ini buktinya itu loncat-loncat. Masalahnya enggak dikasih tahu kan. Nah, di sini kan ada 18 unit masih surat jalan tanggal 6 Desember. Nah, di sini kita cocokkan dengan yang di sini. Nomor 132 tanggal 6. Nah, toko Flamingo. Nah, ini barangnya ya, jumlah barang Super Comfort-nya itu dia jumlahnya segini. Di mana ya kemarin? Harga pokoknya ada, pokoknya nanti ini 18 unit ya. Nah, ini jumlahnya. Kita lihat bukti pendukung ada. Kenapa? Karena ada surat jalannya ya, jelas. Terus kalau misalkan satu ya. Jadi nanti ikutin contohnya ini aja ya, satu misalkan. Nanti karena yang PT Bengkulu itu sama, PT Desa juga sama. Jadi mereka pakai dokumen yang surat jalan karena diminta nih ya surat jalan ini sekian gitu kan. Nah, kita cek otorisasi ada nggak? Otorisasinya dari mana? Nah, otorisasinya itu kita lihat dari ini catatannya nih. Ini ya, yang menyerahkan siapa? Nah, ini juga diperhatikan. Ketika ada tantangan, berarti kan kita checklist aja tuh otorisasi. Berarti kan ada otorisasi. Kita checklist. Footingnya gimana? Ada catatan nggak? Oke, kita lihat. Kalau catatan itu sebenarnya footing itu lebih ke catatan atau gimana ya? Mungkin. Nah, ini juga fakturnya. Contoh faktur ini, ya, ini 18 unit ya. Nih, ini kan utangnya betul kan? Nah, ini 41.580.000. Kita lihat di sini. Oh, betul. Nah, fakturnya udah ada sesuai dengan surat jalannya. Berarti bukti pendukung, otorisasi, dan footingnya itu udah kita boleh checklist. Gimana pemeriksaannya? Pemeriksaannya itu di buku besar ada nggak? Nah, ini sebenarnya aku juga lupa nih buktinya di mana. Tapi kalau nggak salah ya, seingat aku itu di bawah-bawah ini. Memang jauh ya. Nah, ini ada bukti penerimaan kas juga ya. PT Flamingo misalkan. Mana PT Flamingo ini? Manggis. Siswa. Apa nih? Jambu. Ciresak. Bengkulu. Masih faktur ya. Oh, ini penerimaan kas. Nah, di sini ya, kalau misalkan nanti itu udah sama, kita tinggal ini aja. Ini Flamingo. Sini apa nih? PT Horas. PT Horas ternyata. Banyak VT-nya. Bengkulu. Nah, ini nanti ARA nih. Ini juga ya penerimaan kasnya, bukti-buktinya. Jadi memang sayangnya itu buku ini kalau nggak salah nggak dijual sih. Terus juga ini persediaan. Nah, kalian bisa jadi dapat 41 dari mana? Tadi ya, ulangi lagi, itu dapat dari faktur tadi ya. Faktur sama kita lihat surat jalannya. Bukti pendukungnya udah oke. Ada tanda tangan. Kita checklist footingnya. Ini juga piutangnya kita checklist. Kenapa? Karena ada otorisasi dan bukti pendukung. Berarti otomatis ini juga dicecklistin gitu ya. Lanjut langsung ke bawah, kita cek lagi kalau benar ya udah kita checklist. Nah, kalau misalkan tidak sama, biasanya di sini dikasih catatan gitu ya. Nah, gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Jelas nggak? Tanya dong. Oh, boleh, silahkan. Seru banget ini kelasku, soalnya belum masuk kan teman-teman. Di checklist itu checklist di mananya ya? Checklist, ini. Ya, kosong banget soalnya bener nggak tahu aku. Oh, nggak tahu. Oh, ya nggak apa-apa. Jadi tadi aku ulangi ya, kenapa ini checklist? Sebenarnya gini, pertama kita lihat, ulangi lagi ya. Kita lihat ya, contoh satu aja, karena nanti ini juga sama. Karena ini asumsinya pengendali internalnya itu bagus. Ya, itu ada di halaman. Ini aku juga kalau menjelaskannya panjang juga karena nanti itu ada di sini nih di bagian. Bukan di sini. Aduh, jadi jauh. Di buku 2 itu, nah ini ada nih. Ini kuesioner ya. Nah, ini tidak nampak kan. Nah, itulah buku ini nih kelemahannya itu. Jadi tidak nampak ya.
Nah, di sini kalau misalkan ini udah utang, sorry. Misalkan pengendalian aduh, 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 mana nih? Halaman berapa tadi ya? 5. Sip. Tadi pertanyaan apa? Kenapa checklist ya? Checklistnya di mana? Aku nggak paham. Kita Oh, ngerjainnya halaman berapa sih? oh. Jadi ini ya, aku ulangi lagi. Kita itu ngerjainnya kayak baca Al-Quran. Jadi bacanya dari kanan. Baca dari kanan kan berarti dari TOC dulu. TOC ke PL1, baru ke PL1. 1.1 baru ke PL1, sorry. Nah, dari TOC dulu. Kita itu kan tadi, TOC itu kan gunanya untuk menilai pengendalian internal. Nah, kita cek dulu misalkan. Ternyata kita cek surat jalan satu aja dulu. Satu aja, misal contoh. Ya. Ini di dokumen. Nah, kita mulai ngerjainnya dari dokumen. Dari halaman ke ini. Halaman berapa nih? Halaman berapa nih? Nggak nampak. 58. Nah, dari halaman 58 kita cek. Oh, pertama langsung muncul dokumennya VT Flamingo. Kita cek. Oh, ada surat jalannya, nomornya ini. Tanggal 6 Desember 2012. Oke. Berarti masih dalam jangkauan audit kita. Karena kan kita ngaudit tahun 2012, ya kan? Oke, kepada siapa? PT Flamingo. Surat jalannya itu ngirim Superior Comfort Plus 106 cm. Itu 18 unit. Oke, berarti kita boleh cek nih di sini isi misalkan isi satu. Pertama nih nomornya berapa? 132. 132 itu dapat dari yang ini ya. Ini nih ya, SJ-nya 132 misalkan. Tadi karena sesuai dengan SJ ini kan surat jalan 132 berarti nomor 132. Kita isi terus tanggal fakturnya tadi 6 Desember. Fakturnya fakturnya belum kita cek dulu. Surat jalannya ada nama Flamingo 18 unit. Nah, kita belum checklist dulu nih. Kenapa? Karena kita pengen ngecek kalau surat jalannya udah ada, apakah fakturnya itu sudah ada juga. Nah, kita cek. Kita cek di sini ya. Oke, nih ada di halaman 61 misalkan. Karena kan dia yang pertama kali. Kita lihat, oh fakturnya udah ada. Fakturnya ini tanggal 6 juga. Oh berarti kita tulis di sini 6 Desember juga. Nomornya 132, nomor fakturnya ya beda ya. Ini kan sudah jalan tadi. Ini faktur. Terus kita berapa jumlahnya totalnya termasuk PPN ya. Nah, ternyata ini 41.580.000. Nah, kita masukin. Nah, terus kita masukin. Nah, kita mau ini ada dari bukti pendukungnya, otorisasi footingnya gimana? Kalau misal di checklist itu berarti kan udah sesuai gitu kan. Nah, kita lihat ternyata fakturnya ini udah diotorisasi. Nih, udah disetujui. Oke, berarti sama yang tadi ya, kita kembali ke surat jalannya. Surat jalan Flamingonya. Apakah juga udah diotorisasi? Ah, bentar ya. Ada yang nelpon.
Oke. Sorry ya guys, ada telepon. Bentar. Jadi aku lanjut ya. Ternyata udah ada otorisasi ini yang menyerahkan apa? Yang menyerahkan. Ini kan berarti kan otorisasi oleh PT petanya ya. Berarti kan sama tadi. Berarti kita boleh checklist. Berarti sesuai. Checklist. Footingnya gimana? Footingnya itu sebenarnya aku agak ini ya. Maksudnya mungkin catatannya kali ya. Jadi kalau misalnya surat jalan dan itunya ada, berarti otomatis sebenarnya footingnya itu udah bisa di checklist gitu. Nah, gimana dengan bagian penjualan dan ini piutangnya? Nah, karena tadi udah ada faktur ya, udah ada faktur dan udah diterima. Jadi gini, untuk PT Peta itu ada di atas nih, kalau nggak salah. Dia itu ini ya, sorry, kemana ini? Kok pause? Halo, halo, halo. Apa Halo, kelihatan? Kelihatan tadi ya? Tadi Chris, terpause ya? kelihatan. Tapi ini Chris, kayak pakai Apa? Excel ya ini sebenarnya ya. Iya Excelnya pakai nggak X. kelihatan dari tadi. Oh iya kah? Astagfirullah. Makanya aku nggak nangkep. Kenapa Mungkin itu tidak? kayaknya. Oh ya, dah. Oke. Dah, gimana Oke, jelas? oke. Jadi kalau misal bukti pendukungnya ada, Excelnya belum ada. belum ada kah? Loh, aku Belum udah, belum kelihatan di layar. masa sih? Aku udah screen share. Yang lain gimana? Nampak nggak? Ya. Enggak. Nampak. Kok gitu sih? Bentar. Ulangi lagi Entire ya. screen coba ya. Aku coba entire screen. Nah, gimana? Nampak nggak? Halo, nampak nggak? Nah, Nampak ya? oke, oke. Oke. Jadi aku jadi tidak enak ini. Nah, ulangi ya. Jadi tadi ya, kita lihat buktinya di buku 1. Ini ya, si PT Flamingo. Nanti kalian bisa lanjutin karena sama aja. Karena pengendalian internetnya bagus. Itu ada kuesionernya di buku 2 ya. Di buku 2 itu paling atas. Kalian bisa lihat ya. Nggak tahu. Ceklah Bu. Nah, itu di buku 1 ya. Buku 2 sorry. Buku 2 atau buku 1 pokoknya ada itu kuesioner. Nah, jadi yang TOC ini ya, kita ngisinya. Nah, kita lihat di sini misalkan tadi kan udah ya otorisasinya udah ada, udah ditandatanganin surat jalan maupun ini surat jalannya udah ada kan Flamingo. Terus yang tadi itu fakturnya. Nah, fakturnya itu kita cek lagi. Sorry, mana sih faktur? Nah, fakturnya ini udah disetujui. Berarti kan otorisasinya udah bagus, kita checklist. Bukti pendukung di checklist. Kenapa? Karena baik faktur maupun surat jalannya itu sudah memenuhi dengan pencatatan ini piutangnya. Maka kita checklist ya. Terus votingnya gimana? Kalau misalkan otorisasi dan buktinya udah mendukung, harusnya ini juga sama, bisa kita checklist gitu. Nah, terus yang apa? Apakah bagian penjualan dan piutang dan buku besarnya itu sudah diperiksa? Nah, ini sebenarnya karena ini ya, karena udah ada faktur dan sesuai dengan pencatatan itu memang ini nih buktinya itu sama apa? Itunya tuh bisa apa? Bisa pisah gitu. Ya, bisa pisah. Jadi kayak bisa satu gitu. Nah, ini yang bukti apa? Bukti yang checklist itu dia itu di ini ya. Apa di no di mana ya? Di mana ya? Di bukti piutang kalau tidak salah. Karena ini nggak ada trial balance itu. Tapi intinya gini, kalau misalkan udah ada ini bukti pendukung, maka otomatis kita udah bisa checklist semua karena sesuai gitu. Sama ini karena pengendalian internalnya bagus, otomatis udah bisa diasumsi kalau misal pemeriksaan maupun bukti pendukungnya itu udah pasti benar gitu. Sama satu lagi itu apa ya? Mungkin aku lupa pokoknya. Mana dosen aku jelasin apa ya? Pokoknya itu udah sesuai lah intinya gitu. Gimana? Menjawab nggak? Oke, oke, nangkep. Nangkep ya. Jadi intinya kita periksa ke surat jalan, ke faktur. Kalau udah sesuai, oke, fix berarti bukti pendukung, otorisasinya udah pas gitu. Dan tantangan tadi. Gitu. Kalau yang ini kemarin, itu tuh di AR ya kalau misalkan yang ini sebenarnya hubungannya. Tapi karena pengendalian internetnya bagus, kita bisa checklist aja ini ke semuanya. Karena pasti catatannya benar gitu. Nah, ketika udah di test of control, kita pindah ke PL1.1 baru. Nah, PL1.1. Nah, kita cek. Nah, ini
ini kan untuk cut off ya, nih di sini. Schedule uji pisah batas. Nah, jangan pakai dokumennya. Jangan pakai dokumen yang ini. Beda. Kenapa? Karena kita pengen cut off, kita pengen ngetes pengujian cut off. Tadi kan cut off apa? Tentang timing kan. Apakah penjualannya itu lagi. Nah, modul 1 pula. Modul 2 ayo. Mana nih? Sini ya. Bener nih. Oh iya, benar. Sorry ya, ini memang buktinya itu bisa-bisa gitu. Buku 1, buku 2 susah. Karena kita pengen nelusurin lagi gitu kan. Nah, di sini ya, kalau misalkan yang untuk apa namanya cut off, kita nggak usah pakai dokumen. Nah, kita nggak usah pakai dokumen. Kenapa? Karena kan kita pengen nguji pisah batasnya. Ada nggak penjualan yang digeser atau ada yang didahulukan gitu. Kita pengen lihat. Nah, di sini kita cukup pakai yang di sini. Untuk keperluan tes cut off dari transaksi penjualan, dipilih 3 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember. Oke, berarti kan tinggal kita copy semua ini. Kita copy nih, PT Manggis, Horas, Sirsak, Kelapa, Lemon, Andalas, sama jumlah-jumlahnya dan faktur-fakturnya ke Excel. Sini, langsung kita copy aja semuanya. Nah, udah copy, jumlahnya juga udah kita ini. Nah, kalau kalian ngerjain di ini ya, di buku 2 itu ini nggak ada ya. Kenapa? Karena worksheet untuk yang audit KKA, kertas kerja audit itu fleksibel. Terserah audit mau gimana, auditor tuh gimana. Nah, VO ini apa? VO ini vouching. Tadi kan aku udah bilang, vouching itu apa? Vouching itu adalah untuk asersi ini ya, keterjadian dari jurnal ke bukti kan. Nah, jadi jurnal ke bukti. Jadi pengen ngetes nih bukti-buktinya apakah sesuai. Nah, diambil lah misalkan di sini AR dari PT Manggis, Horas, Sirsak, Kelapa, Lemon, dan Andalas. Nah, di sini misalkan tanggal pencatatannya tadi kan sesuai di bukunya ini, dia, nah nih misalkan, ini kan yang tahun 2012 itu hanya PT Manggis, Horas, dan Sirsak. Sisanya itu 2013. Kita lihat surat jalannya kapan. Nah, tanggal pencatatannya ini di sini itu kan tanggal 27 Desember, betul kan? Kita tinggal udah copy aja. Nah, untuk vouching ini apakah ada sesuai dengan penelusuran bukti? Apakah ada ini sesuai dengan tujuannya? Apakah ada penggeseran penjualan? Kita tes. Ternyata di buku 1 kita cek ya. Kita lihat ke atas. Lihat ke atas. Nah, kita lihat misalkan PT Manggis ya. PT Manggis. Kita cek mana PT Manggis. Oke, PT Manggis. Tanggal ini kita lihat ya, saldo akhirnya itu tanggal nomor bukti keterangan ya, ini enggak nampak ya. Debit kredit sama saldonya. Saldo awal tahun 1 Desember itu kan 19.775. Ternyata ada penjualan tanggal 27. Nah, ini kan ini namanya apa ya? Tadi di atas tuh ada ya. Di sini ini enggak salah. Iktisar dari daftar piutang usaha. Nah, berarti kan kayak apa ya namanya? Buku jurnal apa ya? Sport apa ya kemarin namanya ya? Pokoknya tuh kayak kartu piutang usaha. Nah, kartu piutang usaha kita cek. Kan kita pengen cek cut off-nya. Ini kan per tanggal 31. Ada nggak sih penjualan yang di sini itu nggak sesuai? Nah, kita cek. Tadi kan kita pengen cek si Manggis itu tanggal 27. Apakah ada di di kartu piutang usaha sebesar ini ya. Tadi kan kita ambil contohnya 105 juta. Di sini ada nggak penjualannya? Kita tes. Oh, ternyata ada nih. Ada. Ada 106 juta tanggal 27. Berarti sesuai kan? Sesuai nggak? Sesuai kan? Berarti kita bisa kasih di sini vouching. Kita ada vouching, ternyata benar ada jumlah penjualan sebesar 105.600.000 itu di kartu piutang usaha. Tanggal 27. Sesuai kan? Udah ada. Nah, terus itu yang tanggal 2017. Aduh ke ini lagi. Nah, itu yang PT Manggis misalkan. Terus yang kedua misalkan PT Horas. Horas kita cari Horas miris Horas. Horas mana Horas? Jambu, ikan, Horas nih Horas. Oke, kita lihat.
Di sini oke. Kesimpulannya apa? Kalau misalkan yang ini ya, mana sih tadi? PT apa namanya? PT Rambutan pula. PT Manggis. Nah, berarti uji pisah batasnya betul. Kenapa? Berarti penjualan tanggal 27 ini benar-benar dicatat sebagai piutang usaha tanggal 27 juga di periode 2012. Berarti betul. Kita boleh tulis di sini vouching di VO ya, nih. Di vouching ini. Nah, terus gimana dengan PT Horas? Kita lihat PT Horas. Oh, PT Horas sama, di sini juga ada ya, penjualan, tapi belum dilakukan pelunasan. Nah, itu tanggal 29. Benar nggak? Sesuai nggak dengan tes cut off ya? Oh, sesuai. Tanggal 9 fakturnya segini. Nah, sesuai dengan fakturnya surat jalan. Masih surat jalan. Nah, berarti ini juga kita bisa vouching. Nah, itu juga sama dilakukan dengan PD Sirsak misalkan. PD Sirsak tadi, di sini ini juga ada ya. Mana ya? PD Sirsak, PD Durian, Cintaku, Andalas, Bengkulu, mana. Mana ini? Mana? Nah, Sirsak. Di sini ada nggak? Kita lihat. Nah, di sini kalau misalnya PD Sirsak itu, tunggu, PD Sirsak itu tanggal berapa sih? Tanggal 29. Kok nggak ada ya? Oke, PD Sirsak ini kayaknya nggak dimasukin ini ya. Ntar. PD Sirsak ini sebenarnya harusnya ada nih. Karena kayaknya nggak dimasukin PPN-nya deh. PD Sirsak. Nih. Ada ya, surat jalannya ada. Berarti kemungkinan ada fakturnya nih surat jalan. Kita cari PT Sirsak. Oh ya, ini dia. Oh, oke, ini ada fakturnya ya. Fakturnya juga. Ntar, catatan aku dulu. Nah, ini kan faktur tanggal 15 Desember ya, PD Sirsak. Berarti ada penjualan lagi nih. Nah, ini juga PD Manggis tadi ya. Ntar aku lihat, cek catatan dulu. Oh ya, PD Sirsak ini kita skip dulu. Itu nanti di PL1. Soalnya nanti ada sedikit ini nih. Bukan koreksi sih, ada konfirmasi. Nah, untuk tes cut off ini ya. Jadi kesimpulannya itu kita lakukan vouching. Nah, tadi kan. Nah, sesuai dengan kayak SAK. Terus nah, di saldo piutang si ini ya. Sorry ini nanti bakal dibahas ya di PL1. Nah, terus yang tahun 2013 misalkan. 2013. Nah, ini kan tanggal 1 PT Kelapa kita lihat. Sebesar 19.800.000. Nah, kalau yang tadi itu ngecek keberadaan di ini, tapi kalau yang ini itu tidak mengecek tidak ini ya tidak ada ya. Yang mengecek tidak ada. Nah, kita cek ya. Misalkan ini 19.800.000 PT Kelapa tahun 2013. Nah, kira-kira di buku piutang tahun 2012 apakah dicatat juga? Nah, kalau dicatat berarti kan ada penggeseran penjualan, ya enggak? Nah, kita cek tadi mana. Aduh, scrollnya emang capek. Cek. Apa ini? Ada chat kah? Ada ngechat kah? Oh, sorry. Oke, kita lanjut. Inilah baru PL1 emang ini apa buktinya itu dipisah-pisah gitu. Nah, di sini kita cek lagi ya. Nah, di sini ya kalau misalkan yang
Untuk yang tadi apa sih? PT apa? Toko kelapa, sorry. Toko kelapa kita cek. Toko nangka, manggis, lemon. Apa lagi nih? Kelapa. Oh, ini kelapa. Kita cek. Nah, kita cek di sini. Ini kan sampai tanggal 31. Kira-kira ada nggak yang apakah dicantumin juga yang tahun 2013? Oh, ternyata tidak ada. Kenapa? Karena di sini kita lihat. Dari sini nggak ada kan? Nah, karena nggak ada, maka otomatis ya udah kita udah vouching aja karena di sini tidak ditulis yang tahun 2013, berarti tidak ada penggeseran penjualan, cut off-nya berhasil. Toko lemon, kita lihat toko lemon di sini dibilang cut off-nya, kita tes cut off-nya itu 105 juta yang tahun 2013, apakah dimasukin di tahun 2012 nih di buku piutang, kita cek, oh enggak ada, berarti kita udah boleh asumsikan sesuai. Terus yang Andalas berarti paling awal ya, di Andalas itu kosong nggak salah. Nah, bisa kalian lihat di ini ya, paling atas. Itu dia kosong. Nah, di sini ya, kosong. Tahun 2013 nggak ada piutang. Piutangnya terjadi tahun 2013. Berarti benar ya untuk Andalas. Nah, jadi udah berarti vouching semua. Kenapa? Karena udah sesuai. Nah, untuk yang ini PD Sirsak nanti di PL1. Ada pertanyaan sebelumnya? Mungkin? Udah paham ya? Gimana ada vouchingnya itu? Dari aku udah. Oke, udah ya. Kita lanjut PL1. Nah, baru ke mulai PL1. Tunggu kesimpulannya ya. Jadi pertama, pemeriksaan syarat pengiriman barang AFOB Destination Point. Jadi penjualan dicatat ketika penyerahan barang dilakukan kepada pelanggan. Nah, setelah memeriksa transaksi penjualan sebelum dan sesudah tanggal neraca, kami tidak menemukan ada pergeseran penyataan penjualan. Oleh karena itu kami ini boleh terserah mau nulisnya gimana, tapi intinya penjualannya itu sudah benar dicatat pada periode yang sama. Nah, periksa vouching itu periksa surat jalan, faktur, perhitungan matematisnya. Selain itu, periksa pencatatan di buku penjualan dan dibukukan ke kartu piutang dan kartu stok. Nah, tadi ya kalau kita lihat di di sini juga ya di surat jalan tadi apakah sesuai? Nah, itu juga kita ngecek. Nah, kira-kira apakah sesuai, misalkan tadi contohnya PT Horas ya. 156 juta atau PT Manggis lah mungkin kalau yang awal-awal. Nah, itu juga sama ya. Jadi kalian bisa cek ya. Memang banyak sih tuh bukti-buktinya ini. Misalkan tadi 138 ya. Misalkan si itu ya, PD Sirsak misalkan. Nah, kita lihat tanggal 29 September nggak ada ya. PT Horas. Oh ya, ada nih. PT Manggis. Medium Convert. Oh, sorry. Nah, PT Horas ya. Super Kids nih ada faktur, berarti fakturnya pasti ada harusnya. PT Jambo, PD Sirsak tadi. Ya ini juga ya. PT Sirsak. Terus PT Manggis, Horas nih, Horas tanggal 29. Oh, betul ya, 156. Dan tanggal 29 September. Berarti cut off-nya sudah memenuhi. Sesuai dengan yang udah dicatat sama si PT Peta. Oke, kita lanjut ya. Untuk yang PL1, itu sebenarnya kita nggak usah pakai bukti-bukti lagi. Kenapa? Karena kita tinggal konfirmasi. Nah, kita tinggal minta konfirmasi. Konfirmasinya ada di mana? Nah, konfirmasinya itu ada di buku 2. Itu di paling bawah ya. Sebelum PL. Nah, konfirmasi. Aku ringkas saja ya untuk yang sesudah. Ini di sini dari halaman dari halaman 27. Nah, di halaman 27 ini kalian tinggal cek aja ya. Nah, ada halaman ini. Dari halaman 27. Nah, di sini. Kita ringkas aja ya, biar cepat. Jadi, PT Bengkulu misalkan di sini udah dibilang saldo piutang tanggal 59 itu nanti piutang ya. Cocok, berarti oke, cocok. Bisa dikoreksi. Misalkan di sini PT Peta dari Flamingo. Ternyata
Ini AR ya, kita skip karena tidak ada hubungan penjualan. Karena apa? Kami telah membayar transfer bank BNI. Nah itu berarti tidak usah dikoreksi karena tidak hubungannya dengan penjualan. Nah misalkan ini ya, nih PT Horas. Tadi kan ada misalkan saldo piutang Peta itu dibilang katanya 124 juta, tidak cocok dengan konfirmasinya itu kan 105 juta 600. Kenapa? Karena ini dibilang pesanan pesanan pada tanggal 29 Desember itu belum diterima sampai dengan tanggal 31. Nah, kita tes tadi surat jalannya ada nggak? Nah, mana ya? Penerimaan cash. Transfer ke BNI kan. Sampai sini. Wait. Itu juga ya. Buktinya termuter. Ya biasalah. Nah, kita udah usah lihat. Cukup lihat yang di faktur aja. Nah, di sini ya, untuk yang Horas itu dia masih tanggal 29 ya, dibilangnya katanya masih belum diterima. Nah, masih belum diterima karena kan kita FOB destination point, berarti kita kecepatan. Nah, berarti kita yang koreksi si PT petanya. Nah, koreksi gimana? Berarti AR-nya dikosongin karena kan tadi bilang kan di PL1 penjualan di ini ya dilakukan ketika ini kita si PT Horas. Nah, ketika kita itu diterima barangnya diterima oleh si PT Horasnya, ternyata dibilangnya belum sampai tanggal 1. Berarti kan kita belum boleh ngakuin pendapatannya, maka kita koreksi account receivable pada sales dan VAT out. Nah, VAT out tadi bisa kalian tinggal lihat ini ya. Lihat ininya, tinggal dibalikin aja. Salesnya berarti 96, VAT sama account receivable-nya. Berarti kan nanti akan mengurangi sales yang di atas, yang di sini ya. Nah, tinggal di sini. Nah, dikurangin. Kita cek lagi di konfirmasinya gimana di buku 2. Nah, kita cek lagi PT Horas udah fine karena hubungannya penjualan. Oke, kita cek si PD Jambu. Oke, dibilang katanya tidak cocok. Kalau di tanggal 31 dari PD-nya itu dibilangnya 165 juta 575. Nah, tidak cocok karena nih kami telah membayar. Oh, oke. Kalau membayar berarti ini hubungannya sama AR. Kita skip karena kita pengen lihat penjualan. Maka kita skip dulu. Terus kita lihat ke toko kelapa, gimana konfirmasinya? Toko kelapa bilangnya cocok. Oke, berarti tidak ada masalah penjualan maupun account receivable-nya. Kita cek lagi PT Manggis. Oke, PT Manggis kita udah kirim konfirmasi, balasannya begini. Tidak cocok, kami berhutang 64 juta 255. Nah, katanya kami udah bayar ke PT BNI. Wah, berarti ini enggak sama ada retur. Oh, ada retur. Dan ada retur 21 juta 120 tanggal 30 tanggal 30 Desember. Kita cek di buku 1. Pokoknya gini, kalau misal ringkasannya buat kalian, buku 2 itu untuk pengerjaan dan konfirmasi. Tapi kalau misalkan buku 1 itu untuk bukti-bukti. Ya. Nah, itu bukti-bukti. Kita tes. Nah, kalau untuk retur, nah ini juga struggle juga buat ini ya. Halaman berapa kemarin ya? Aku lupa nih. Halaman 80 nggak salah. Ntar kita cek dulu ya. Aku juga ini memang banyak bukti-buktinya, jadi memang harus hati-hati di persediaan kalau nggak salah. Itu ada returnya itu di sini ya. Nih, ini ada harga di halaman berapa ini? Halaman 80 buku 1 kita cek. Nah, kita cek di sini ya. Di ini terjadi perhitungan sisi persediaan fisik. Nah, diketahui klien menyimpan barang konsinyasi. Oh, ini nanti. Nah, kita cek yang return. Nih, PT Manggis tanggal 31 Desember telah dikembalikan 10 unit
Superior Comfort 180 cm dibeli oleh PT Manggis tanggal 27 Desember karena cacat. Nah, karena cacat barang dikembalikan ke klien pada tanggal jam 17.30 tapi gudang sudah tertutup. Barang sementara diletakkan ke halaman gudang baru dimasukin ke ASEK keesokan paginya. Saudari Esther belum menerima informasi sampai perhitungan fisik dilakukan. Oh, berarti ada salah di bagian gudang si PT, si peta. Maka yang koreksi kita. Nah, kita lihat dulu. Kan tadi dia 10 unit ya, 10 unit kita cek harga satuannya, COGS-nya nih harga satuannya Super Comfort. Mana nih, Super Comfort 180 cm. Ya, betul enggak sih? 180. Oh ya, 180 cm kita cek di sini. Oh ya, Super Comfort 180 cm berarti 10 kali 16 juta itu cost of goods sold-nya. Tapi harganya berapa? Harga jualnya itu kan 21 juta. Berarti AR-nya kita hapus ya, karena kan sales return ya. Hapus. Nah, ini dapatnya dari mana? Ini tinggal dibagi ya. Misalkan 21 juta 120 dibagi atas 10. Sorry. Ya betul ya, dikali betul enggak sih? Bukan kan. Salah. Tinggal ini dikali 10 per 11. Maka harga jualnya itu sebenarnya sales return-nya itu 19.200 ya. Ini logika aja PPN-nya. Berarti kan sisanya 10% itu PPN. Berarti tinggal dikali 10% dapatlah VAT out. Nah, return-nya akhirnya return-nya ini akan menambah ya. Menambah si return. 19.200 tambah dapatlah 74.247. Oke. Kita cek lagi yang lain. Apakah masih ada return atau ada kesalahan di bagian kita. Kita cek. Buku 2, sorry. Kita minta konfirmasi ke PD Sirsak ya. Nah, di sini ternyata dibilang katanya piutang dari PT Peta itu salah. Kita tuh 51.750. Nah, tidak cocok. Kenapa? Karena kami ngutangnya itu 84 juta. Karena nih pesanan tanggal 29 Desember tidak diterima tapi telah dicatat sebesar 36.500. Nah, untuk yang PT apa? PD Manggis, PD Sirsak. Nah, itu salah kenapa? Karena barangnya memang belum diterima. Yang salah persepsi itu PD Sirsak. Kenapa? Barang belum diterima tapi sudah dicatat sebagai piutang. Padahal tadi apa? Tadi kan dibilang FOW destination diterima dulu baru diterima piutangnya. Berarti yang salah siapa? PT Manggis, ya kan? Berarti si PT Manggis pula, PD Sirsak. PD Sirsak itu kita tidak usah melakukan koreksi karena tidak masalah. Oke. Mana ada pertanyaan? Nah, habis ini udah nggak ada lagi sih soalnya. Udah confirm balance gitu. Udah sama. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Mungkin bisa membantu ya supaya kalian bisa ngerjain. Intinya kita lihat konfirmasi baru kita lihat buktinya gimana ya. Nah, jadi intinya ngerjainnya dari TOC dulu PR1 ke PR1. 1T1 baru PR1. Jadi intinya kita ngecek dulu ternyata tes cut off-nya itu vouching-nya udah sesuai. Nah, kita cek apakah ada kesalahan atau ada koreksi. Baru di PR1.1 gitu. Gimana? Ada nggak? Nggak ada ya? Nanya Kri, yang PL1.1 kan tadi itu benar semua ya. Misalnya kalau ada yang salah tuh gimana? Kalau salah ini nggak dikasih VO sih. Nanti dicatat di pemeriksaan biasanya. Di mana ya? Di sini. Vouching sama catatan pemeriksaan. Biasanya gitu. Ada kesalahan pencatatan atau ada pergeseran gitu. Karena cut off ya aku bilang tadi, dia harus sesuai dengan pencatatannya. Nah, di PD Sirsak ini yang tadi 34 ya, menjawab yang di PL1. Yang dikonfirmasi. Nah, dikonfirmasi tadi. Gimana?
Oke. Oke. Ya, jadi tadi aku belum aku nge-skip ini, sorry, karena jawabannya itu ada di ini ya, konfirmasi si ini. Konfirmasi si PD Manggis ini. Mana tadi? Ya, dibilangnya katanya salah si itu ya, salah si. Oke, ada yang nanya. Tadi 212 dari mana ya? Maaf belum ngerti. Oh, oke. Aku ulangi ya. Itu kan PT. Sorry, mana ya tadi? PD si. Sebelum aku jawab ini ya, aku jelasin yang itu dulu. Oh, ini ya. PD Manggis itu 212 itu dapat dari konfirmasi si PT Manggis. Kita ngirim konfirmasi nih PT Manggis. Ini kok enggak ada notifnya sih? Oh ini ya. Nah, PT Manggis katanya kita minta konfirmasi sesuai enggak? Kita cek di sini. Ternyata kata PT Manggis tuh sini kita ini dibilang katanya tidak cocok. Kami berutang 64 juta karena kami telah bayar 40 juta dan ada retur sebesar 21.200.000. Nah, returnya itu tanggal 30. Oh, berarti memenuhi cut off kita atau periode audit kita kan tanggal 3 per 2012 kan. Nah, kita cek di sini. Tadi di buku 1 ya. Nah, kita cek itu di halaman ini ya. Siapa yang nanya tadi? Amanda ya? Amanda? Nah, buat Amanda ya. Ini cek di cukup cek di sini kita lihat dulu di sini ini dibilang tanggal 31 nih. Nah, pada tanggal 31 Desember telah dikembalikan 10 unit produk karena cacat. Nah, tanggal 27. Nah, pada tanggal 27, tapi ternyata gudangnya itu tutup jam 5:30. Tapi masalahnya dimasukin besok pagi, tapi si Esther atau saudara yang ini ya, yang akuntannya itu dibilang itu belum perhitungan fisik belum menerima laporan. Berarti kita ada yang salah dengan gudangnya, berarti salah kita kan. Nah, kita cek lagi. Tadi 10 unit Super Comfort 180 cm. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan harga pokoknya 160 juta ya. Nah, berarti di sini nih. Nah, ini nanti hubungannya sama yang modul persediaan. Nah, kan dibilang dikonfirmasi itu katanya 21.120. Nah, kita cek di Excel. Mana nih? Oke. Nah, karena ini 21 kan semua barang itu kan termasuk PPN ya. Kayak yang si Horas tadi juga dikasih PPN-nya di fakturnya. Berarti kita tinggal ini kali sales return-nya itu berapa sih sebenarnya? Nah, ini tinggal ini ya. Tinggal apa? Yang 21.120 dikali 10 bagi 11. Nah, dapatlah ini ya sales return-nya. Dapat sales return-nya berarti kan ada PPN. Ya udah tinggal dikali aja 10% dengan sales return-nya, berarti PPN-nya itu 1.920. Nah, yang ngurangin ke sales yang nambah sales diskon ini hanya ini. Ya, ini nanti ngaruh ke AR ya. Nah, kita taruh di sini di atas cut. Nah, masuk di sini. Nah, ketika masuk di sini udah tinggal ditambahin. Nah, berarti per auditnya itu sebenarnya nilai dari penjualan, return dan diskon itu net salesnya itu 5.355.659.000 gitu. Gimana? Jelas nggak? Oke, sama-sama. Sip ya. Jadi itu emang harus ini. Nah, kita lihat konfirmasinya udah nggak ada lagi, berarti udah fix. Udah tinggal ini sepertinya penjualan kita, karena memang nggak ada lagi nih. PD Sirsak pun udah bilang katanya ini kecepatan ya. Nah, jadi ini menjawab PL1.1 tadi ya, yang sebesar ini 34 juta kan tadi aku bilang aku skip dulu karena ada di PL1. Berarti kan kita lihat di konfirmasi. Ternyata di konfirmasinya udah dibilang sendiri bahwa memang ada pengiriman barang ya. Tapi dia itu belum sampai ya, belum diterima tapi udah catat gitu. Berarti kan salahnya si PD Sirsa. PD siapa sih? PD Sirsak oh ya, betul. Gimana teman-teman? Apa ada pertanyaan lagi? Mana? Udah ya? Bisa kita akhiri ya? Mungkin. Oke, karena nggak ada pertanyaan lagi,
Mungkin sekian dulu ya. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga bermanfaat dan bisa membuat kalian bisa ngerjain yang tugas E ya, E1, tugas E sampai E2 ya. Nah, itu juga. Semoga bisa ini ya membantu. Mungkin sekian dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya yang di atas dan kesalahan mungkin dari aku. Mungkin sekian dulu. Pada pagi hari ini. Selamat belajar dan tetap jaga semangatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Thank banyak. you, Kri. Yuk. Mantap.